yang kuat itu kan gini Gi, ya. Siapa yang di dunia ini, siapa yang bisa beradaptasi, itu yang survive. Yeah. Sehebat apapun dinosaurus, ketika alam sudah berubah, dinosaurus pun harus punah. Kenapa? Ilmu itu sangat penting sampai hari ini, dan semua terus diukur. Makanya udah bilang ke Iki bahwa konsultan tuh mahal. Mahal dan mahal waktu, mahal memikirkan, mahal untuk melakukan sebuah langkah selanjutnya, wajar dia dibayar mahal. Kita lihat di perusahaan-perusahaan besar multinasional, bahkan di Jakarta maupun dimanapun saja, pasti konsultan itu yang paling mahal dibayar. Kalau anak mudanya tidak produktif, anak mudanya tidak kreatif, anak mudanya tidak inovatif, bahkan anak mudanya tidak mampu berkompetitif, bahkan bisa menjadi sebuah beban negara. 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Terang Politik yang di program podcast yang diinisiasi oleh Postra Research Consulting dalam rangka kita ingin mewarnai dialektika menjelang pemilu 2024 ini. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Bagi saya pribadi ini inspirator saya karena beliau ini akademisi iya, pengusaha iya, orang pergerakan juga, organisatoris juga, dan senior saya di HIPMI. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Uda Yuliandre Darwis. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih founder Postra Iki telah berkenan membuka ruang untuk bisa silaturahim ke sini dan berbagi hati dan pikiran tentunya. Uda Yuliandre Darwis saat ini adalah anggota KPI ya? Komisioner KPI. Tapi baru habis kemarin tuh Ki. Udah 2 periode. Tapi dalam perjalanan banyak cerita lah, nanti kita urai. Siap. Beliau ini kalau menurut saya tokoh muda kebanggaan kita dari Sumatera Barat yang sudah berkecimpung di nasional lah. Kalau saya mengikuti beliau sejak di kampus. Udah mungkin nggak tahu nih, saya idola Uda ketika udah jadi dosen pertama komunikasi. Oh iya. Di FISIP. Jadi saya sendiri juga mengikuti perjalanan beliau mulai dari dosen, beliau berikut berorganisasi sampai berkecimpung di panggung nasional. Luar biasa. Ini makanya saya nggak ada cukup beralasan lah menjadikan ini beliau adalah inspirator bagi anak muda Sumatera Barat harusnya. Bang Yulian, harus diskon sekitar 30% kalau Riki ngomong. Udah Andre, kita sengaja ajak Uda datang ke sini ngobrol-ngobrol, memberikan pencerahan bagi kita. Mumpung udah Andre di Sumatera Barat, tinggalkan oleh-oleh juga di podcast kita terkait ini fenomena kami menduga ada perubahan dari sisi komunikasi politik di 2024 ini. Alasannya banyaknya muncul politisi muda nih Bang, yang katanya akhirnya mengubah media kampanye analog menjadi digital. Nah, kita ingin Bang Andre cerita sejauh Bang Andre lihat seperti apa Bang pengaruh anak muda masuk ke politik ini ke bentuk komunikasi politik kan? Ya, ini menarik ya. Udah hampir 7 tahun menjadi pejabat negara ya. Meninggalkan dunia amat-amati. Ya, karena kan dulu memang background adalah pengamat. Sering di media TV juga sebelum jadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi merimain kemudian kembali on the track sebagai pengamat. Ini perdana nih saya bisa sharing sebagai pengamat kata Iki. Karena selama udah 7 tahun jadi pelaku dan menjadi regulator negara. Dan memang kebetulan basic di jurnalis, di media studies S2 dan komunikasi massa S3 juga memang agak unik ya kalau kita lihat ada sebuah paradigm atau konsep atau metodologi dalam sebuah pertumbuhan ilmu komunikasi khususnya dalam scientific instrument politik. Dulu segala yang disebut dengan yang kira-kira menjadi fenomenal, kemudian jadi
tokoh itu memang dari bawah ya, grassroots, kemudian berkarakter, kemudian menjadi seorang sosok, itu yang kemudian menjadi sebuah fenomenal kemudian didaulat. Nah sekarang ini muncullah yang kira-kira shortcut ya, dengan media baru ini. Shortcut itu salah satunya tiba-tiba ada yang unik saja dan bisa dikapitalisasi, dia langsung menjadi tokoh. Nah, itu fenomenal yang terbaru dalam sebuah konsep yang komunikasi. Nah, tapi yang terlepas dari sebuah kondisi, ketika komunikasi diuji dalam konteks salah satunya post-truth misalnya, bahwa kebenaran itu adalah kebenaran, ada kebenaran dari kejadian ini, ada lagi kebenaran pasca kejadian itu, ya disebut dengan konsep post-truth, menjadikan situasional secara konsepnya makin memang adjustable, istilahnya gini, cepat berubah. Jadi berubahnya apa? Ya banyak sekali ya, karena dalam politik sekarang udah instrumen teknologi masuk seperti ini, membuat situasi yang membuat pesan itu agak cepat sampai. Kalau dalam sebuah konteks komunikasi itu kan sumber, bagaimana sumber atau source ini menyampaikan suatu message, satu pesan itu apakah ada noise atau tidak, nanti disampaikan kepada komunikan, orang menerimanya kemudian mendapatkan efek. Nah suksesnya sebuah komunikasi itu harus ada efek. Efeknya tentu efek yang positif. Nah itu suasana dari sebuah konsep komunikasi yang hari ini instrumen penyampaian pesan itu ada namanya media atau medium, itu begitu banyak kanal atau medium yang mempercepat pesan itu sampai sehingga membuat orang mendapatkan efek. Nah ini yang mungkin kita bahas dalam sebuah konsep dan praktikal hari ini gitu. Karena udah meyakini bahwa ini harus diantisipasi siapapun politikus yang ada akan bertarung di 2024. Terlepas dalam kondisi orang selalu berpikir 2024 adalah masih anak muda. Karena hampir 60% katanya kan semuanya adalah votersnya adalah anak muda. Nah situasi-situasi ini kan harus cepat sampai pesannya ya. Jadi nggak seperti dulu kalau orang sistem di Papua sistemnya token itu, karena apa? Karena tidak jelaskan informasi siapapun calonnya, gimana kepala sukunya aja kan begitu ya. Betul. Karena pesan nggak sampai, ada noise di situ, ada barrier di situ yang membuat situasi orang harus gimana kepala sukunya. Hari ini tidak, semua orang bisa disampaikan pesan, bahkan pesan itu by name by address, di mana alamatnya, namanya siapa, bisa langsung langsung di sebuah dikanalisasi secara detail. Nah, situasi ini sebenarnya lebih menggampangkan dalam sebuah menggampangkan sebenarnya. Iya, orang lebih terukur. Kalau bahasa risetnya, ya semua harus bersaing. Nah, kenapa fenomenal misalnya di beberapa negara maju, salah satunya Amerika Serikat, semua bisa terukur kan. Elektoral itu bisa diukur secara saintifik. Bahkan proporsi pembicaraan itu sekarang juga udah bisa diukur tuh. Bisa diukur. Sejauh apa kecenderungan pembicaraan di media sosial, sentimennya apa, betul. Saking dahsyatnya teknologi. Nah, situasi yang lain, orang tidak menyadari, kadang generasi yang disebut kolonial, masuk ke fase milenial, zilenial, bahkan sekarang generasi alpha, membuat situasi itu membuat orang semakin harus, yang kuat itu kan gini ya, siapa yang di dunia ini, siapa yang bisa beradaptasi, itu yang survive. Sehebat apapun dinosaurus, ketika alam sudah berubah, dinosaurus pun harus punah. Begitu juga dengan yang namanya strategi, apalagi ilmu komunikasi maupun di dunia politik. Jadi situasi itu berubah. Kita lihat calon-calon presiden, semua pasti berubah, shifting. Kalau kita ambil riset, kalau Ki suka tuh shifting, Pak Prabowo udah 4 kali calon presiden. Coba, pasti ada fenomena-fenomena yang membuat orang peneliti akan memperhatikan yang berbeda. Kalau sekarang itu yang agak unik itu gesturnya agak berubah juga. Gesturnya Pak Prabowo itu juga berubah. Betul. Sekarang. Sama juga dengan Pak Ganjar yang dulu waktu jadi gubernur, coba bawa. Kalau memang ada data real bahwa sains seperti apa Pak Ganjar sebelum jadi gubernur, gubernur periode kedua dan dicalonkan hari ini sebagai presiden. Jadi situasi adaptasi ini sangat fluktuatif, jadi cepat sekali untuk ininya. Artinya disinilah momentum-momentum pakar-pakar, khususnya ke teman-teman di bidang strategik politik ataupun komunikasi politik, mampu memainkan peran itu. Makanya saya setuju sekali, Ki udah setuju sekali, kalau orang harus ada konsultannya. Karena begini, yang namanya pemain selalu paling pintar melihat situasi lapangan. Tapi
ketika ada celah, ruang dan sebagainya, itu konsultan yang ahlinya. Beliau yang bisa melihat sudut pandang yang berbeda, yang membuat memain peran itu menjadi maksimal. Nah, itu yang kenapa ilmu itu sangat penting sampai hari ini, dan kenapa kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar multinasional, bahkan di Jakarta maupun dimanapun saja, pasti konsultan itu yang paling mahal dibayar. Tapi di Indonesia kan udah juga pernah mendirikan Spektrum Politika dan kondisionalnya juga melihatkan sekurangnya. Kalau Polstra juga gitu, kadang-kadang orang nggak mengukur valuasi nilai konsultan itu, kadang-kadang dibikin ini harganya segini boleh. Nah, artinya kondisi itu tidak bisa memanfaatkan kualitas. Dikasih itu harga cabai. Makanya kualitas itu kan ngaruh dengan harga. Betul. Itu nggak bisa dibohongi. Nah, ini yang dilakukan lembaga-lembaga konsultan maupun negara maju, Eropa maupun Amerika, yang bisa mengukur secara logika. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah comment center dari sebuah partai Republik, setiap provinsi partai Demokrat di Malaysia, di Amerika itu kelihatan sekali bagaimana itu diukur secara detail, kemudian dikunyah-kunyah oleh para konsultan. Nah, ini mungkin sebagai awal kita untuk diskusi yang lebih dalam lagi nih terhadap fenomena secara umum. Memang sih Bang, kalau boleh curhat, kita sih memang paradigma di lapangan sekarang, terutama soal strategi komunikasi kampanye saat ini, kayak seperti balapan, seperti yang Andre bilang tadi. Balapan kenapa? Karena setiap hari itu isu itu bisa berubah-berubah, dan kadang-kadang politisi itu kan berupaya untuk berada di tengah-tengah pusaran isu supaya ikut dibahas. Masih ada nih Bang di Sumatera Barat, kadang-kadang politisi kita tuh belum aware hal yang demikian, tapi pengen cepat dikenal, akhirnya ya balik lagi ke analog. Nah, Andre, kita juga melihat ada satu kondisi yang menurut kita anomali ini, dan cuma kita mau konfirmasi ke Mbak Uda, apakah ini confirm. Saat orang menjadikan, katakanlah, pembicaraan medsos itu menjadi acuan, exposure yang gede dari seorang politisi di medsos itu yang jadi acuan, sehingga tadi Abang udah singgung, local strongman ini nggak diperhatikan lagi secara konteks politik, apalagi menjelang pemilu. Satu sisi, apakah terjadi nantinya ke depan Bang, akhirnya orang nggak percaya dengan nilai-nilai yang beredar di tengah masyarakat, akhirnya politisi hanya percaya dengan exposure gitu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang menarik ya untuk para peneliti maupun siapapun orang yang berminat di dunia yang seperti ini. Karena segala sesuatu tuh orang pengen sekarang tuh viral, itu adalah segalanya. Jadi kalau dulu orang bicara tentang kualitas, diskusikan apakah itu informasi atau apakah itu produk, itu kan berdasarkan uji publik berulang-ulang. Kalau ini enggak, ketika ada kasus yang sesuatu yang biasa kemudian menjadi viral, itu jadi prioritas. Sebut saja di politik kah, di masalah hukum kah, ataupun di apa saja hari ini. Nah, itu adalah tidak lepas dari kontribusi dari orang-orang komunikasi yang membuat tata kelola atau ekosistem komunikasi itu melalui teknologi itu menjadi seperti itu. Karena pesan itu langsung menusuk logika. Kalau orang bilang itu ada istilahnya, teori itu adalah germ hypodermic. Kalau di sebuah konteks komunikasi, jadi disuntikkan seperti jarum, tapi nyampe ke otak orang langsung. Itu dulu tahun 60-an tuh. Jadi TV-TV itu kuat sekali tuh, dihantam sebuah terpaan informasi, akhirnya orang berubah menjadi pikiran apa yang ada di televisi. Hari ini itu shifting kepada yang namanya media baru atau social media. Nah, membuat situasi yang seperti itulah yang menjadi kita harus aware terhadap situasi itu. Kenapa orang yang sudah di local strong yang Ki cerita tadi, kenapa ini orang padahal dia bagus, tapi karena dia tidak ada yang bisa mengkapitalisasinya dengan cara yang baik dan elegan, akhirnya dia hanya so-so, hanya biasa-biasa saja. Nah, yang nggak bisa, yang mungkin dijual secara produk. Tetapi ada yang kira-kira yang luar biasa, tiba-tiba viral, ya kan? Kemudian di sana diheboh dan orang menjadi antrian. Nah, itu bukan hanya kita lihat saja dari sebuah produk ekonomi, itu banyak sekali tuh, ada kita sebut merek X, tiba-tiba fenomena antri luar biasa karena viral. Walaupun harganya mahal. Harganya mahal. Tapi kan setelah itu dilakukanlah uji publik secara dalam. Wah, ternyata nggak enak. Baru komen macam-macam. Tapi dalam sebuah politik itu penting
Viral yang konsistensi, yang kira-kira Iya. mungkin orang pengen survive, bertahan, apalagi di momen pemilu, Mm-mm. ketika dia ini puncaknya dia viral, langsung orang banyak berani milih, Iya. tanpa lihat latar belakang, tanpa melihat situasi apapun, Iya. pasti saya pilih dia. Ya sama nih Bang, kayak belakangan mungkin Abang masih ingat Ya. ada salah satu artis tuh. Jadi kayaknya definisi politik dia ubah juga tuh Bang. Kalau politik orang bilang malam tahu, besoknya tempe. Kalau dia jadi malamnya PBB, besoknya Perindo. Nah itu tuh viral Bang, kan Viral ya. viral. Bahkan kita juga melihat ini seperti ya mungkin ada orang teralienasi secara politik selama ini hidup dan dia mendukung dia gitu loh Bang. Iya. Ini di Twitter kita lihat banyak sekali dukungan, walaupun salah satu kita menilai ya apa sih yang dibawa itu ke politik yang menurut kita ini penting sekali nih buat kehidupan kita, tapi ada seseorang yang bawa hal yang dalam tanda kutip remeh tapi dia mendapat dukungan. Ini merupakan salah satu dampak dari yang Bang sampaikan, Iya. udah sampaikan tadi. Betul, jadi dari sebuah itu yang Ki sampaikan, akhirnya muncul yang seperti itu. Orang buatkan membingungkan para peneliti, membingungkan para dosen, membingungkan para pakar beranggapan, waduh teori ini kenapa nggak bisa terpakai ya? Ternyata ada teori baru lagi. Artinya apa? Semua pun harus beradaptasi. Ya, Karena ini fluktuatifnya memang dahsyat. Jadi kalau tidak bisa baca situasi, kita akan tetap memakai dengan sebuah konsep teori yang lama. Tentu kita akan terkaget-kaget. Iya. Wah, harusnya begini, kenapa begitu? Iya. Tiba-tiba kan dulu pernah kisahnya, harusnya dia yang menang, tapi kenapa dia kalah? Iya. Terlalu confident kah? Terlalu percaya diri kah? Atau apa gitu? Iya. Nah ini kan semua terus diukur. Makanya udah bilang ke Iki bahwa konsultan tuh mahal. Iya. Mahal dan mahal waktu, mahal memikirkan, mahal untuk melakukan sebuah langkah selanjutnya. Wajar dia dibayar mahal. Iya. Jadi bukan sebuah pekerjaan yang dianggap ini perlu nih kita ambil. Enggak, kalau mau ini menjadi kerja goalsnya jelas, terukur, ya kan, kalau mau jelas gitu kan. Nah, permasalahan di kita rasanya selalu dibangun, rasanya bisa nih menang, tiba-tiba faktanya kalah. Iya. Bang, ada yang mau diuji nih di 2024 ini. Sebenarnya ini konteks politisi muda yang katanya menguasai ekosistem digital tempat informasi saat ini yang begitu cepat bertukar. Nah, selain politisi muda menguasai ekosistem itu, dan sekarang muncul banyak politisi muda. 2024 ini sepertinya mereka diuji apakah ini ngaruh apa enggak. Nah, menurut Uda Ilandre, apakah kemunculan politisi muda ini memberi pengaruh kepada cepatnya berubah media komunikasi politik ini, Pak? Nah. Ya, sekarang kan Indonesia tuh selalu bangga dengan sebuah konteks bonus demografi. Salah satunya anak mudanya tumbuh lebih banyak daripada negara-negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Bahkan dia pastikan anak muda hari ini 2045 itu adalah masa emas Indonesia, yang dikategorikan bahwa kita itu sudah dipastikan anak mudanya akan memimpin dengan sebuah kapasitas keilmuannya masing-masing, termasuk leader dunia. Nah, situasi yang lain, kalau udah selalu beranggapan ancamannya apa? Ancamannya kalau anak mudanya tidak produktif, anak mudanya tidak kreatif, anak mudanya tidak inovatif, bahkan anak mudanya tidak mampu berkompetitif, bahkan bisa menjadi sebuah beban negara di 2045. 2045. Kenapa? Karena katanya majority 60% voter hari ini anak muda, tiba-tiba dia nggak golput, tidak mau aktif, tidak mau peduli dan sebagainya. Jangan berharap Indonesia akan lebih baik. Karena itu jadi beban negara nantinya. Karena mereka kan akan seiring waktu makin senior secara usia, tapi tidak ada energi anak muda yang harus digunakan secara kanal untuk melakukan sebuah produk-produk apakah kebijakan ataupun karya, mereka tentu akan sia-sia jadi beban ini. Nah, yang menarik adalah shifting itu harus terjadi karena anak muda itu paling dekat dengan teknologi. Nah ya, kalau orang bilang data menyatakan di generasi X, di generasi Y, ya generasi Z, yang menarik itu adalah zilenial yang sangat ada karena mereka bisa melakukan senangnya visualisasi. Kalau teks itu nggak mau panjang-panjang, ya kan, semuanya simple. Kalau dulu kan nggak.
kalau misalnya kita lihat artikel koran, kita baca orangnya bagus, baru kita respect. Hari ini estetikanya bagus, gambar bagus, kira-kira nyentuh hati, langsung itu menjadi dapat. Nah, apa yang harus dilakukan dari anak muda? Pola-pola ini tentu menjadi kanal positif karena bonus demografi yang paling banyak, anak muda lebih enak didekatin dengan konteks teknologi sosial media. Kalau dulu udah masih ingat, jadi di 2016 jadi ketua lembaga negara KPI, ada sampai 2019 periode pertama, kemudian 2019 sampai 2023 periode kedua ini, itu ngerasain bahwa TV itu 2020 itu ada 1106 TV. Semua TV itu sudah pasti jadi kanal penyampai informasi siapapun mau produk politik. Hari ini shifting itu berubah. Jangankan produk politik, produk ekonomi aja, bank-bank yang dulu paling banyak budget duitnya untung paling gede, nggak mau lagi pasang iklan di TV. Semua pada ke shifting kepada sosial media. Nah, situasi itu digunakan hal yang sama. Udah cerita-cerita sedikit nih sebelum kita bahas muda ini. Filipina itu ada namanya Aquino, itu adalah presiden yang kita tahu bahwa dia diktator luar biasa kan waktu di ini kan. Sekarang tiba-tiba presidennya adalah anaknya kan, Benigno. Kalau kita lihat dari sebuah Benigno Marcos ya. Jadi ada situasi yang menyatakan orang melupakan sejarah begitu kejamnya bapaknya menjadi presiden, otoriter dan sebagainya. Tapi apa terjadi? Karena anak muda Filipina banyak juga, anak muda Filipina dengan pendekatan TikTok, simple, akhirnya jadi presiden sekarang anaknya. Melupakan histori. Kemudian timbul pertanyaan, loh, kok bisa begitu ya? Begitu tidak baiknya dulu bapaknya jadi pemimpin di Filipina, kemudian otoriter dan sebagainya, diktator dan apa, kok bisa jadi hilang sejarah itu? Tiba-tiba orang lupa. Ini bukan hanya shifting teknologi, tapi shifting dari sebuah sejarah. Orang berpindah dari sejarah. Oh, nggak benar ini ya. Akhirnya TikTok menjadi sebuah kanal penikmat utama politik, bukan hanya bisnis hari ini, digunakan begitu banyak calon-calon pemimpin negara. Karena apa? Simple, bisa diterima anak muda. Bayangkan kalau ini terjadi, wah bisa dahsyat ini katanya. Karena nggak perlu lagi kita bikin buku tebal, biopik ataupun film atau memoir atau apapun bentuknya ya. Karena sudah selesai dengan TikTok. Bikin konten 30 detik. 30 detik, tapi tentang sejarah apa yang dilakukan oleh bapaknya, apa yang dilakukan akan dilakukan beliau untuk Filipina, jadi selesai. Karena mungkin sosial media tuh dia bisa ngasih cerita setiap hari. Setiap hari mungkin 4 kali sehari kontennya naik. Itu yang membuat anak muda keasikan dan sadar bahwa inilah yang sesungguhnya. Sejarah yang benar itu adalah sejarah hari ini, kita orang bilang. Bukan sejarah masa lalu. Ini fakta yang disebut dengan kondisi post-truth hari ini. Artinya sejarah yang benar itu sejarah hari ini. Nah, artinya kembali ke konteks kita bicara tadi anak muda. Kesempatan anak muda di Indonesia muncul sebagai gigantik angka yang paling besar sebagai populasi, tetapi harus dipikirkan ini jadi bom ancaman atau jadi keuntungan. Nah, kalau anak mudanya hari ini muncul, udah happy. Tadi kita cerita lagi bahwa banyak sekarang politisi muda bermunculan. Ya kita kalau lihat usia, mungkin sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno jadi presiden usia 40 berapa, kemudian dan lain-lain lah. Kemudian orang jadi heroik dari usia 20. Sekarang aja karena ada formal edukasi, kemudian ada formal membuat situasinya harus matang dulu baru jadi pemimpin. Ternyata enggak, sekarang kembali ke konteks sebelum Indonesia merdeka. Tentu kematangan anak muda harus diuji dengan kapasitas apa yang bisa dilakukan. Ada yang sudah formal dengan pendidikannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena secara ilmu pengetahuan formal saja yang dapat, tapi secara ilmu rasa kebatinan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, tidak empati, tidak sosial social effect, tidak care dan sebagainya, membuat dia akan tertinggal begitu. Nah, makanya peluang ini anak muda sebenarnya setuju juga memainkan peran di 2024 sambil menguji kapasitas itu, Ki. Sambil menguji dan diuji ya. Sambil menguji dan diuji. Setuju. Karena kalau tidak, tiba-tiba nanti orang nggak ada yang milih, ini jadi pertanyaan besar. Ini apakah ini kategori bahwa ternyata anak muda Indonesia itu jadi ancaman. Ternyata tidak ada yang bisa diharapkan. Misalnya, khusus di Sumatera Barat, misalnya, atau khusus di negara mana. Karena memang kita lihat begitu banyak sekarang, Bang,
sebenarnya kalau kita lihat di sejarah itu memang betul kata Andre, anak muda masuk ke politik itu bukan hal baru, udah banyak sebelum-sebelumnya. Cuma mungkin karena ini mereka berada di ekosistem yang hari ini pun jadi pusat perhatian itu sosial media, ini seolah terlihat besar. Cuman sekali lagi Bang, ini penekanannya harus ngapain mereka di sosmed ini Bang? Nah, Supaya ini konteks politik di 2024 sekarang ini mereka bisa manfaatin dan mereka tidak salah milih atau salah mempersepsikan orang gitu. sosial media ini menarik adalah karena dia kanal yang dulu awalnya kan memang simple, jadi sosial. Jadi kemudian semua orang bisa menikmati dengan strata apa saja. Kemudian masuk ke nilai ekonomi, kemudian menjadi bisnis, menjadi eksklusif. Ada produk-produk ini. Kemudian masuk lagi kanalnya ke politik. Bagaimana menjual karakter orang, pribadi orang. Nah, kebanyakan orang dulu polanya orang biasa disulap menjadi luar biasa. Hari ini tidak bisa begitu sosial media. Orang yang biasa, karakternya itu harus berubah juga menjadi luar biasa sehingga dicitrakan oleh sosial media lebih luar biasa. Nggak bisa lagi orang yang biasa diceritakan luar biasa sosial media, itu susah. Susah tuh hari ini. Artinya kalau dia nggak punya modal menjadi orang yang luar biasa, mau diapakan betul di medsos itu nggak akan jadi juga. Repot, pasti repot. Dulu Ki, awal-awal sosial media bermunculan masih Artinya misalnya di sini anak muda dia harus punya kontekstual yang bagus dulu nih. Dia harus siap. Ketika dia misalnya menjadi masuk ke dunia politik itu kan artinya kan kalau saya itu kan harus menjadi lilin. Kita bisa membakar diri kita untuk menerangi orang banyak. Bukan artinya kita itu hanya mengumpulkan diri kita untuk mengumpulkan yang namanya cahaya itu untuk diri kita sendiri, bukan, tapi untuk menerangi orang banyak. Itu di politik. Kalau mentalnya masih mental yang kira-kira pengen dilayani kalau bahasa sekarang, pengen difasilitasi, pengen dia merasa yang paling benar, kalau istilah orang kita dituahkan. Di zaman teknologi hari ini, di zaman media baru hari ini, itu akan tergilas, yakinlah. Artinya diminta track record sebenarnya. Lama lah. Karena yang nama track record itu termasuk digital itu salah satu yang membuat track record itu menjadi sempurna. Jadi track digital, kata orang bilang, track digital cek dulu. Sekarang kalau orang lamar pekerjaan, job vacancy di mana aja, tetap cek sosial medianya apa. Semua coba cek. Saudara kita, adik kita, pasti ngecek itu sekarang gitu. Nggak perlu lagi BIN, Badan Intelijen Negara untuk memverifikasi itu. Betul. Track ini aja simple. Nah, termasuk politisi. Kalau nggak siap jadi itu, coba berpikirlah, otomatis dia akan kalah. Walaupun dia punya uang untuk mengkapitalisasi itu. Tapi karakternya tidak bisa berubah, akan jadi obrolan, apalagi wilayahnya kecil seperti daerah-daerah yang dapilnya masing-masing. Artinya anak muda yang instan ke politik itu juga sebenarnya harus berpikir ulang nih keyakinan mereka, apakah medsos akan membantu mereka segala macam gitu ya Daya? Ya, makanya udah setuju, anak muda bukan artinya diledakkan dalam sebuah kondisi bahwa dia tuh paling semangat, paling heroik, paling bisa menjadi wakil rakyat misalnya politisi, bukan mengindahkan juga, tapi supaya terarah perlulah penyimbang. Kenapa saya udah bilang bukannya udah orangnya konsultan apa, pakailah konsultan kira-kira yang bisa memberi advice secara objektif terhadap situasi ini. Jangan dipakai teman-teman yang mendukung kita, yang kita traktir, yang tiap hari kita bareng-bareng, yang ngomongnya mantap terus, subjektivitasnya tinggi sekali. Nah itu harus, karena di dunia politik itu harus rasional. Seperti hari ini, siapapun calon presiden semua berasional. Kalau nggak rasional udah deklarasi, inilah calon kandidat presiden yang paling lama ini dideklar nih. Terkadang kita mikir, kok kita lagi dibawa ke drama Korea, koalisi ini selama padahal mungkin bisa jadi memang disampaikan oleh Andre tadi lagi ngukur nih, cek-cek ombak. Ini kalau isu ini dihajar gimana? Ya. Oke, Andre, kita bicara konteks Sumatera Barat. Komunikasi politik orang Sumatera Barat ini apa yang unik ya? Sumatera Barat itu egaliter ya. Jadi semua sama rata sama rasa. Jadi dalam sebuah gagasan dan pemikiran ya. Membuat situasi bahwa Sumatera Barat tuh tidak akan sama dia dari yang lain, dari provinsi yang lain, karena selalu berpikirnya
eh, lebih baik satu warna putih di antara 100 warna merah, atau sebaliknya satu warna merah di antara satu warna putih, 100 warna putih, 199 warna putih misalnya. Kenapa? Karena logikanya itu pengen sesuatu yang out of the box. Tapi yang paling utama out of the box itu harus terukur juga. Sekarang kan udah selalu ngomong lagi, sekarang nggak ada yang nggak bisa diukur sih. Betul. Sentimen artificial. Sekarang apalagi ada lagi yang namanya artificial intelligence. Ya kan? Artificial intelligence itu lebih gawat lagi, duplikasi dari diri kita yang kemudian direplikakan dalam sebuah produk, kemudian menjadi sebuah dulu-dulunya avatar, sekarang artificial intelligence, jadi semua seorang aslinya. Ya, seorang nyata. Jadi nggak bisa lagi kita lari dari sebuah topeng-topeng yang kira-kira membuat kepalsuan terhadap diri itu. Nah, apa yang dari Sumatera Barat? Sumatera Barat itu kan punya beban historis yang dahsyat. Pendiri Republik ini selalu digaung-gaung oleh Sumatera Barat. Seharusnya konsistensi pendiri Republik ini, makanya menjaga Republik itu adalah terakhir Sumatera Barat. Jadi kalau ada orang minta merdeka, pasti yang terakhir itu adalah Provinsi Sumatera Barat. Karena yang membangun Republik ini adalah rata-rata adalah shareholdernya, kalau bahasa di corporate adalah Sumatera Barat. Karena banyak tokoh Sumatera Barat dulunya, dia juga yang penjaga terakhirnya. Penjaga terakhir. Jadi kalau orang merdeka di sana, merdeka di sini, pasti terakhir Sumatera Barat pengen nggak mau pertama pasti. Karena Republik ini didesain dengan sebuah skema shareholder adalah Sumatera Barat. Nah, anak muda di Sumatera Barat, apa yang menjadi yang menarik? Selalu menjadi model itu, udah lihat ya, ini bukan menjadi sebuah objektif, tapi ini menjadi logika umum aja. Ada ATM saja, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ada aja tiru dulu, nggak ada lagi karakter originalitas yang muncul sebagai ini loh gitu. Nah, padahal teman-teman yang perantau ya di zaman hari ini, junior-junior yang perantau itu luar biasa, mereka membangun karakter diri. Siapa saja di kanal-kanal anak muda yang luar biasa hari ini yang walaupun lebih banyak kepada dari sudut pandang korporat, misalnya mereka menciptakan suatu hal-hal yang kreatif, seperti misalnya Ferry Unardi menciptakan co-founder Traveloka, sekolah di Don Bosco, kemudian ada Iman Usman, co-founder di Ruang Guru, ataukah Timi bikin kitabisa.com, ya kan, banyak lagi tokoh-tokoh Sumatera Barat, Arif Muhammad yang bikin influencer dengan sebuah fenomena, sekarang punya jadi duta rumah makan, bikin payakumbuh sebanyak-banyaknya sebagai kanal rumah makan. Itu adalah sebuah karakter yang diciptakan. Nah, di Sumatera Barat ini yang menjadi manja, amati, tiru, modifikasi. Akhirnya apa? Nggak muncul karakternya, ikut-ikutan. Karena mungkin nggak dapat transfer knowledge kali nggak Pak? Ya, dari luar. Nah, mungkin ini yang apakah disebut dengan kemanjaan. Dalam sebuah kemanjaan situasi membuat kita tuh kadang-kadang kan di zona nyaman itu membuat situasi kita tuh nggak mau berpikir out of the box. Kalau kita misalnya di rantau misalnya apa, harus berpikir gimana makan hari ini, harus bikin ini, harus bikin itu, dagang ini, dagang itu. Tapi ini bukan bicara tentang sebuah nilai ekonomi ataupun strata ekonomi, tetapi udah lebih ke gagasan, kepada produk. Makanya udah bilang product knowledge ini salah satunya kita berharap gagasan ini menghasilkan kebijakan. Kebijakan apa? Untuk kebermanfaatan. Nah, teman-teman yang di rantau menciptakan suatu kebermanfaatan seperti Traveloka yang disebut merek aja, Traveloka, Kitabisa, semua kan kebermanfaatan begitu banyak orang. Nah, ini yang kita harapkan juga, bahwa udah happy sekali ketika diundang Eki misalnya, generasi bicara tentang anak muda sekarang, itu yang harus dilakukan di kita. Di mana sih siapa yang harus mengorkestrasi itu? Apakah pemerintah sendiri ataukah stakeholder yang lain-lain atau civic society yang harus menggerakkan itu? Jangan kita lebih banyak hal-hal yang kayak infotainment. Infotainment itu kerjaannya apa? Gosip, aib. Kalau di program tuh infotainment, kami drop programnya untuk award, KPI award dulu tuh. Karena apa? Apa yang mau di award? Isinya adalah gibah. Gosip, pagi-pagi udah diajak gibah. Hal yang kira-kira membuatkan aura negatif, yang membuat energi positif itu nggak berhasilkan sebuah kreasi lagi, ya kan? Benar lagi. Itu fakta ini. Nah, kalau kita larut dalam hal yang negatif, kapan kita mulai kerja? Makanya selalu orang pikir, kalau orang udah kadang-kadang begini, enak juga ya kalau kita di Amerika Serikat. Ini anak untuk anak muda ya. Amerika Serikat tuh, kalau Indonesia ini kan partai politik banyak ideologi. Ada partai inilah, partai itulah, partai itu, beda-beda ideologi. Tapi nggak jelas juga ideologi apa ini. Taunya nasionalis, tahu religius. Semuanya udah ke tengah semua. Tengah semua, main aman tengah. Wah, di Amerika hanya dua opsi. Satu partai Demokrat, satu partai Republik. Ketika kita berdiskusi nih, udah ngomong sama Iki nih,
Ki, gimana perang Ukraina dengan Rusia? Wah, setuju itu. Ukraina harus mempertahankan, perang itu harus gitu. Kita udah nangkap nih, ini pasti orang Republik. Iya. Karena pikirannya konvensional. Iya. Ya kan? Betul. Tiba-tiba adalah LGBT. Gimana nih LGBT? Disahkan nggak pelangi-pelangi itu? Ya, sekarang kan setiap orang punya hormon yang berbeda, punya DNA yang berbeda. Dan kalau gitu, ya wajar. Ada namanya toilet itu female, male, ada netral. Ya. Wajar Orang gini. Demokrat. Nah, itu Demokrat itu. Kan kayak gitu Berpikirnya agak bebas. Bebas. Republik pasti nolak itu. Iya. Nah, di Indonesia nih kan enggak. Kita nih dibagi kanal ini. Sidiki ini apa ini? Ideologi apa ini? Kadang ke sini, kadang ke situ nih gitu. Kadang capres aja bisa tukar nih. Ini dukung si A, besoknya si B gitu kan. Sama dengan partai tadi cerita tadi ya. Iya. Bayangin itu. Ini yang jadi problem di kita. Karena Iya. karakter nggak muncul gitu. Iya betul. Nah, makanya udah kadang bilang, apakah negara maju diukur dengan keyakinan pilihan itu tidak mbalelo atau dengan sebuah konsep dasar ideologi yang jelas. Nah, harapannya kan Amerika kan matang demokrasi katanya. Makanya dia pilihannya lihat kelihatan masyarakat yang berdebat kelihatan dia siapa dan siapa. Iya. Ya, mungkin ini juga kita butuh konfirmasi. Ada satu keyakinan kita Iya. ada kerinduan orang Sumatera Barat, ada tokoh Minang gitu kan, sekali bermuhata di zaman sekarang yang bisa mempengaruhi Jakarta segala macam. Ya kalau dulu kita bandingkan sekarang dengan dulu, kalau dulu itu memang sepertinya kayak Hatta, Syahrir dan yang lainnya itu memang ada faktor komunikasinya yang jalan, pandai bawa langgamnya ke pusaran kekuasaan segala macam, akhirnya beliau-beliau itu menjadi berpengaruh di pusaran kekuasaan. Ya, tetapi hari ini kemunculan itu kan diuji di elektoral. Udah pasti yang namanya Sumatera Barat secara baseline itu 3%-an nggak ngaruh apa-apa. Apakah ketidakmunculannya tokoh kuat orang Minang hari ini karena memang faktor komunikasinya lemah, atau memang nggak akan ada istilahnya karena kita baseline kita masih kecil nih Bang secara elektoral? Secara history, secara warisan, secara perjalanan DNA Minangnya, paling gampang itu kita ngobrol masalah Minang. Udah kalau misalnya ngomong sama Valdo, ngomong sama udah Jenderal Doni Monardo, dan siapa aja, kita gampang karena cepat kita blendednya. Yang menjadi capacity jadi problem adalah kenapa komunikasi seolah kita itu masing-masing gitu. Sehingga udah menjadi tokoh saja baru kita minta tolong atau minta bantu, biasanya kayak gitu kan. Padahal tidak ada tradisi yang berjuang bersama-sama. Nah, makanya udah ada sebuah udah lakukan. Makanya kalau Iki bilang ini dah kita adu konsepsi dengan praktikal. Nah, udah melakukan. Ada namanya gerakan ekonomi budaya Minangkabau namanya Gebu Minang. Nah, Gebu Minang itu ketua umumnya adalah Pak Osman Sabta sekarang. Pak Osman Sabta Odang, karena dia dibilang, "Dre, saya itu hidup besar di Kalimantan Barat, saya sudah selesai Kalimantan Barat. Bahkan di Kalimantan Barat tuh beliau sudah melakukan apa saja dan memang namanya harum sekali. Siapa yang nggak kenal Pak Oso di situ? Cuma di kampung asli saya Sumatera Barat saya belum apa-apa bahkan." Nah, kami ada 8 wakil ketua umum dipilih, mantan-mantan jenderal Pangdam semua di situ, dan saya paling muda jadi wakil ketua umum. Udah paling muda geng kan. Kita sama satu bidang sama udah. Dalam kondisi hari ini Gebu Minang itu kami lihat ngomong sama Pak Osman Sabta. Beliau terlepas beliau ketua umum Hanura. Sama kebetulan ketua dan penyantunnya adalah Jenderal Doni Monardo, ketua dan pakarnya Pak Acan Ratahar, bendera umumnya Bang Jendra Fahmi. Jendra Fahmi itu terkenal banget, dia dermawan, donasi, bangun masjid di mana dan rumah sakit di Muhammadiyah dan macam-macam. Kami ngobrol, Minang ini ada apa ya? Kenapa susah sekali ya kita untuk melakukan kontribusi? Makanya ketika dilantik kemarin di Hotel Mulia yang Gebu Minang akhir tahun lalu, kita coba shifting bagaimana kita hidupin lagi gerakan ekonomi dan budaya ini dalam sebuah konsep untuk merangkul sehingga komunikasi nggak dipecah. Hal yang menarik adalah beliau cerita, bayangin di DKI Jakarta, Tanah Abang itu orang Minang paling banyak, tapi 100 orang DPRD DKI Jakarta tidak satu pun yang orang berdarah Minang katanya. Mikir juga ya, iya juga. Kenapa? Beliau bilang jangan karena ada masuk Hanura katanya. Hanura hari ini saya bilang banyak orang Minang, saya kasih ruang semuanya, silakan kenal. Usia saya berapa sih kata Pak Oso. Itu yang buat tergugah, pikir iya juga ya, kenapa ya? Nah, apa yang menjadi masalah di kita? Selalu menjadi orang nomor 2. Kalau menjadi wakil rakyat, orang nomor 2 akhirnya nggak lolos. Apa? Nah, desain ini nggak rapi. Beda sama ya kita nggak bicara etnik atau primordial. Situasi itu yang membuat apa yang masalah di Sumatera Barat.
apa yang menjadi bingung buntu. Akhirnya kemarin pas ini kita cobalah. Mudah-mudahan dengan Minang ini coba kita bikin gerakan dalam sesuatu hal-hal yang karena udah yang paling muda dianggap paling bisa memper, udah masuk aja. Lagi dibikin roadmap secara apa yang menjadi masalahnya gitu. Minimal dari ekonomi aja, dari budaya. Kenapa kita selalu tertinggal? So, dulu yang kita paling jago, saudagar yang paling banyak di Republik, bahkan sekarang bahas Simning tuh ketika Republik ini kurang uang dibantu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dibanggakannya kecuali hanya sekedar-kedar yang singgungan keturunan-keturunan. Oh ya ada keturunan Minang, kesinggungan-kesinggungan tipis-tipis aja dibahas. Tapi bukan orang full time-nya gitu. Iya, kadang-kadang kalau muncul tokoh baru dicari keminangannya di mana nih. Tipis-tipisnya gitu ya. Nah itu yang jadi PR besar begitu. Makanya forum ini bukan karena ini cara udah, mungkin cara ada lagi yang lain, cara inilah kita sinkron bareng-bareng. Apapun itu udah yakin goals-nya tujuannya sama kok, cuma caranya berbeda. Tetapi ini harus disegerakan. Kalau enggak, kita akan ya kayak kehidupan di orang luar negeri bule-bule lah. Peduli amat tetangga, penting masing-masing kayak gitu. Jadi lama-lama kan hilang rasa, kalau bahasa Minang tuh rasa bahasa anak kita, rasa anak kita kan nggak Minang banget kayak gituan. Betul. Bung Hatta berbeda dengan Bung Sarir, mereka masih bisa ini makan rendang apapun dan sebagainya masih berjalan. Walaupun dulunya tuh kalau kita belajar tuh beliau tuh perbedaan sikapnya itu sangat kuat sekali tentang Republik misalnya. Betul. Tapi tetap yang namanya langkah bersama ini tetap ada jalan. Kalau hari ini kalau kita lihat memang ini kok kita bertarungnya tiap hari gitu. Kalau kita lihat WhatsApp grup itu kok lebih senangnya potongan video daripada cari referensi yang utuh, akhirnya pikiran jadi terbentuk. Selalu dibawa ke negatif ya? Betul. Oh, semua dibawa ke negatif, semua dibawa negatif. Iyalah kuat, kalau kuat iman ini Ki. Iyalah. Iman ini bukan naik turun tapi keluar masuk. Keluar masuk. Kadang keluar iman tuh, alah udah negatif, apa lagi baku hantam dan sebagainya. Nggak ada kebermanfaatan. Ini bahasa Cimee ini agak kentara banget sekarang. Sampai kapan kita menajamkan demokrasi kita yang seperti ini? Gitu aja. Adab itu akan muncul dengan adab yang ya dengan cara yang kapasitasnya ya adab sile awal lah. Kadang basile pun nggak bisa strike the point, ada cara, ada seni kan gitu ya. Itu ini yang Oke. Bang Andre, terima kasih banyak sekali insight yang kita dapatkan. Oleh-oleh dari Andre pulang kali ini karena kita udah cegat beliau dari ke tengah banyak kali sibukan Sumatera Barat. Alhamdulillah kita dapatkan waktu Andre. Jadi kepada kita yang nonton podcast kita kali ini banyak sekali ya tadi soal bagaimana anak muda dalam konteks komunikasi politik hari ini yang katanya menguasai berbagai platform digital. Terus terakhir tadi soal keminangan kita yang ya tanda kutip jadi PR nih, soal bagaimana kita membesarkan Minangkabau kampung halaman ini dengan melangkah bersama-sama ya ya. Iya. Karena udah banyak banget nih organisasi Minang masuk, mulai dari Ketua Menggebu Minang nanti terus Sekjen Minang Diaspora, mengumpulkan diaspora Minang sedunia. Nanti Desember kita kumpulin tuh Ki. 2023 semua perantau-perantau yang sudah diaspora di Minang kita kumpulin Desember di Susah nggak Bang ngumpulin tuh? Sebenarnya secara batin tuh paling gampang untuk komunikasi Ki. Iya. Yang jadi masalah itu kan next levelnya apa ini? Kalau bisa setelah kumpul ngapain? Combine kita, kalau bisa di ranah apa yang bisa kita maksimalkan di rantau. Tapi kalau enggak ya jadi air dan minyak jadi kan. Ya masing-masing lagi gitu kan. Jalan sendiri-sendiri lagi. Itu mungkin salah satu yang apa ya yang kita declare lah pada ini apa yang bisa kita perjuangkan untuk kolaborasi ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Andre ini bisa terrealisasi karena lagi-lagi ini sebenarnya untuk ya kita lagi baliknya ke kita lagi sebenarnya. Terima kasih Andre. Sama-sama lagi. Sukses juga untuk Polsa ya, amin. Untuk juga untuk ini karena kalau nggak gini nggak ada ruang komunikasi kita untuk bisa bersilaturahmi untuk saling menguatkan. Ingat energi itu untuk saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Itu kekuatan hidup ya. Walaupun ini pemilu. Ya kan, jangan sampai kita terbelah. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih udah. Sama-sama. Oke.